Untuk lelaki di surga disiapkan bidadari, sementara untuk wanita disiapkan apa? Mohon penjelasannya. Wah, kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Nah, itu Mas Wahyu videonya. Nah, ya. ini menarik ya. Iya, videonya menarik sekali ya. Gimana tanggapannya tentang video ini, Mas? Ini kita tidak bermaksud untuk menghujat, mengatakan bahwa itu benar atau tidak ya, karena setiap orang punya, sekali lagi punya pemahaman yang berbeda-beda gitu ya. Ini bentuk bahwa ya begitulah tolak ukurnya gitu ya, bahwa apakah orang yang beragama bisa dikatakan itu pasti bertuhan, belum tentu ya. Apakah orang yang bertuhan itu harus beragama, saya rasa juga belum tentu. Artinya konsep beragama dengan bertuhan ini adalah dua konsep yang berbeda. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang surga ya, tentang apa yang disampaikan di dalam video itu tadi, bahwa kalau di dalam surga itu laki-laki ini kan disiapkan bidadari untuk dinikmati ya, Mas ya. Betul. Nah, kemudian bagaimana dengan perempuan? Apa perempuan ini nanti hanya harus rela melihat para suaminya itu menikmati bidadari-bidadari itu atau bagaimana? Tentunya kan bisa membuat imajinasi kita jadi liar ya, Mas ya. Betul, ya. Kita jadi berpikir macam-macam gitu. Saya mau sampaikan begini, ya inilah yang sering kita sampaikan, bahwa teman-teman harusnya memahami surga dan neraka ini seperti apa begitu. Apakah ini adalah sebuah aspek geografis tentang sebuah tempat begitu, yang kemudian kita nanti hidup lagi di sana dan kita bisa memiliki hasrat begitu, artinya masih memiliki hawa nafsu dong, artinya kan begitu kurang lebihnya. Ya ini saya rasa tidak terbantahkan, Mas Yahya, karena ini hampir semua ahli agama, khususnya dari agama Islam ini ya, para pemuka agama sering sekali mengatakan ini, bahwa nanti ada bidadari ya yang bisa dinikmati. Maksudnya dinikmati ini, dinikmati yang seperti apa gitu loh. Kita ini sudah mati, sudah nggak ada lagi rasa, nggak ada lagi hawa nafsu, bahkan wadahnya, tubuh fisiknya sudah nggak ada. Masa iya kita nanti hidup lagi di yang disebut di alam akhirat, nanti kita menjadi penghuni surga dan kita masih bisa menikmati bidadari, ya? Seolah-olah jadi kayak surga ini jadi kayak tempat apa ini jatuhnya ini? Tempat melampiaskan segala keinginan kita yang mungkin tadinya ketika di dunia kita hidup menderita, nggak bisa menikmati apa-apa, mungkin begitu ya. Iya. Sampai-sampai ini apa yang disampaikan di video tadi loh ya, kita memberikan reaksi bahwa perempuan ini katanya nggak boleh bingung, karena ternyata di sana perempuan itu juga disiapkan pangeran-pangeran untuk dinikmati begitu. Sehingga bingung juga nanti jatuhnya para perempuan ini, Mas Yahya, antara melayani dan juga dilayani, kan begitu ya? Iya. Antara melayani baik kepada suaminya mungkin, atau bahkan kepada pangeran-pangeran yang sudah tersedia di surga. Inilah yang kadang membuat kita itu bingung ya, sebagai orang yang awam terhadap agama ya. Ini kalau kita bicara konteks agama loh ya. Nah, ini para penceramah ya, para pendakwah ini ya, ada ustadz ustazah ini tadi ya, para orang-orang atau oknum ya, nyebutnya begitu, itu kadang tafsirnya ini berbeda-beda, Mas Yahya. Ya, tafsirnya berbeda-beda tentang surga ini tadi, macam-macam lah begitu kurang lebihnya. Saya tidak mau membahas tentang konteks beragamanya, karena saya bukan ahli agama. Tapi saya mau membahas dari segi pemahaman kita saja ya, sebagai orang awam begitu, Mas Yahya. Bahwa menurut saya pribadi ya, sekali lagi silahkan teman-teman yang sepaham, sependapat ataupun pro kontra, silahkan, itu hak kita, tidak apa-apa ya. Yang terpenting di sini kita tidak berniat atau bertujuan untuk saling menjatuhkan, saling menghujat satu dengan yang lain, tidak, tapi meluruskan, menyadarkan yang mau sadar ya, meluruskan yang mau lurus, mewaraskan yang mau waras. Minimal begini dulu. Kita bicara konteks tentang surga dan neraka. Kita jadikan surga dan neraka itu sebagai kontrol saja. Terlepas nanti mau ada surga, mau ada neraka, sudahlah, itu terserah
sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi kita jadikan itu kontrol untuk kita ini supaya ketika menjalani hidup itu melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Bukan hanya benar dan baik menurut kita, tapi benar dan baik juga menurut teman-teman yang lain. Artinya menurut semua lah begitu Mas ya. Supaya kita bisa bijaksana begitu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang ukuran daripada baik dan buruk, benar dan tidak menurut kita, itu kita bisa merasakan itu, menggunakan pikiran dan juga hati kita untuk kita terapkan di dalam hidup kita, hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kemudian baik dan benar menurut kita ini ternyata berdampak tidak baik ke orang lain dan lain sebagainya. Itu tolak ukurnya tergantung pertimbangan kita. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang surga dan neraka, itu hanya dijadikan kontrol. Yaitu tadi supaya kita nggak melakukan hal-hal yang nggak baik dan nggak benar menurut kehidupan yang ada di dunia ini. Kemudian Mas Yahya, ini kalau kembali lagi ya, ini saya sajalah, saya pribadi, ini saya secara pribadi, tidak memaksa, tidak menyuruh teman-teman yang lain untuk harus sepaham dengan saya, tidak. Kita tidak jadi masalah, perbedaan itu indah ya. Yang terpenting kita tidak merasa saling benar atau saling pinter, bahkan saling suci sendiri. Kita bicara tentang surga dan neraka. Surga dan neraka itu sudah ada di dunia ini. Semua hukumnya sudah ada. Hukum pribadi, hukum alam, hukum secara pemerintahan, semuanya sudah ada. Bahkan sudah kita rasakan bukan hanya secara fisik, bahkan non-fisik. Kita rasakan hukum yang terjadi di kehidupan ini, neraka itu, manakala bukan hanya fisik kita saja yang dihukum Mas Yahya. Tapi bagaimana pikiran dan hati kita, jiwa kita juga terhukum di sana. Jadi keadilan atau pengadilan tentang kehidupan kita, tentang perbuatan baik dan buruk, ada yang menyebut dosa, ada yang menyebut karma, ya sejatinya baik surga maupun neraka semuanya sudah ada di muka bumi ini Mas Yahya. Nggak usah jauh-jauh nunggu nanti mati, apalagi kalau kita berharap masuk surga hanya karena ingin kita bisa menikmati bidadari, kita bisa menikmati pangeran untuk para perempuan, dan kemudian kita bisa menikmati apapun yang kita inginkan di sana. Bahkan bila perlu, ketika hidup kita susah di dunia, nanti kita akan kaya raya di surga. Nah ini kan cara berpikir yang menurut saya ini kebalik gitu. Kenapa kebalik? Yo ayo, yang penting itu justru ketika hidup di dunia ini. Bagaimana hidup di dunia ini kita bisa hidup dengan baik, dengan benar, rukun, damai, saling mencintai, mengasihi, menyayangi, saling menerima, saling memberi satu dengan yang lain, bermanfaat untuk diri kita nggak sampai susah, bermanfaat untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kita, terlepas nanti mau ada surga, mau ada neraka, sudahlah itu urusannya yang maha kuasa, katanya begitu. Bukan ranah kita. Sekarang bagaimana kita menjalani hidup, perilaku kita, tutur kata kita. Saya rasa itu yang jauh lebih penting Mas Yahya. Iya, kadang kita itu nggak bisa berpikir secara luas ya Mas Wahyu. Terlalu percaya ya dengan jubah agama ya. Kalau sudah tampilannya agamis, wah kita wajib percaya. Itu perkataannya benar katanya Mas Wahyu. Selalu saja begitu. Ya, gini. Tidak semua ya. Masih banyak para pemuka agama yang baik, yang bersih hatinya, cara berpikirnya jernih, itu juga banyak Mas Yahya. Tapi banyak juga yang masih mungkin kurang tepat begitu ya. Sebetulnya kita bicara tentang status saja ini ya, status sosial. Mau itu pegawai negeri, mohon maaf ini, mau itu oknum, instansi apapun, institusi apapun, termasuk juga ada gelar tentang ustazah, ustadz dan lain sebagainya, termasuk dukun, termasuk paranormal, mau itu tabib, apapun itu. Ini semua kan hanya gelar saja Mas Yahya. Ini hanya profesi ya. Ini hanya tentang apa ya? Mungkin Keahlian ya ini. Ya bisa dikatakan label ya, mungkin untuk melabeli diri kita ya begitu ya. Oh saya ahli ini, itu ahli ini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau simpulkan bahwa semua itu tergantung manusianya, bukan tergantung gelar yang dia miliki gitu maksud saya. Jadi semua berpotensi melakukan hal yang baik dan semua juga berpotensi untuk melakukan hal yang buruk. Satu contohnya ada banyak dukun yang
cabul, yang tidak benar. Ada banyak kiai yang tidak benar juga, mohon maaf ya. Ada banyak oknum dari polisi, ya, dari TNI, ya, oknum dari ASN, oknum dari guru. Ya, ada banyak oknum-oknum ini tadi. Mau itu oknum kiai, oknum ustadz, oknum dukun, dan lain sebagainya. Semua berpotensi sama. Bisa juga melakukan hal yang bahkan melebihi binatang gitu. Tapi yang baik juga banyak. Nah, disinilah tugas kita untuk, ayo kita semua ini berkesadaran gitu. Jadi bukan atas dasar baju yang dia pakai. Oh, kalau bajunya bersih, pakai sorban putih semuanya, berarti itu suci, berarti orang yang paling dekat dengan Tuhan. Tidak bisa begitu. Sehingga kemudian kalau sudah bicara tentang, oh ini dokter yang mengatakan berarti kita sepenuhnya percaya. Tidak boleh juga. Ada banyak oknum dokter yang bejat juga. Iya kan? Nah, demikian halnya dengan para pemuka agama dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini yang perlu kita selalu sampaikan, tidak bosan-bosan. Tujuannya bukan untuk menghakimi, bukan untuk merasa paling benar, merasa paling pintar, tidak. Tapi ayo coba kita belajar dengan berkesadaran penuh, kita mempelajari tentang hidup kita, supaya kita ini melihat segala sesuatu hal tidak hanya dari satu sudut pandang, ya, tapi dari semua sisi ini kita lihat. Jadi kita bisa tahu, tidak benar menurut kita sendiri, tapi bisa benar untuk banyak orang. Nah, termasuk juga apa yang ada di video tadi. Jadi menurut saya kurang elok, karena apa? Jatuhnya jadi kayak di surga itu kita hanya untuk pesta seks ini jatuhnya, Mas Yahya. Ya, seolah-olah semuanya tersedia bisa kita nikmati. Bahkan katanya tidak ada lagi usia itu tua muda, semua sama katanya Mas Yahya. Ya, yang tua menjadi muda lagi. Nah, ini kan hal-hal yang sangat nggak logis. Bahkan bagaimana dengan yang matinya masih bayi misalkan, ya, kemudian matinya masih anak-anak dan lain. Ini sangat nggak logis sekali. Tapi kembali lagi, itu tergantung kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dan itu sah-sah saja.